Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdullah Muin dalam program Spare Part Inventory Management. Oke, kali ini kita akan mempelajari prinsip yang lain di dalam spare part inventory management, yaitu prinsip 5R atau disebut dengan 5S. Ya, dalam bahasa Jepangnya 5S. Kalau dalam bahasa Indonesianya kita sebut dengan prinsip 5R. Ya, sama saja. Kalau 5S itu adalah seiri, seiton, seiso, seketsu, dan shitsuke. Kalau dalam 5R itu berarti ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Oke, kita cari yang gampang saja. Ya, tapi pada prinsipnya ini 5S ataupun 5R itu dalam pengaplikasiannya di dalam perusahaan, baik itu pergudangan ataupun tempat kerja ataupun di rumah sekalipun, seperti apa yang dilakukan oleh keluarganya Mang Udin ini, itu merupakan sebuah prinsip yang sangat sederhana tetapi memiliki teori implikasi yang sangat bermanfaat dan bermakna. Oke, kita akan bahas satu-satu apa yang dikerjakan oleh Mang Udin dalam rangka untuk membereskan keberantakan. Ya, ini juga bisa diterapkan di gudang spare part Anda. Dan prinsip 5R ini menjadi juga sebuah prinsip ketika kita ingin membuat gudang spare part kita menjadi keren. Oke, kita akan membahas dari 5R. Ya, R pertama adalah ringkas. Ya, ringkas. Apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya dalam mengaplikasikan R yang pertama, yaitu ringkas. Ya, di dalam ringkas itu ada aktivitas memilih barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam ringkas kita memilih aktivitas untuk mana benda yang rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Kemudian yang ketiga adalah memilah barang mana yang harus dibuang atau tidak dibuang. Seperti itu. Jadi di dalam prinsip R pertama ringkas itu ada tantangannya. Biasanya di dalam dunia industri, di dalam dunia persepimang itu ada tantangannya, yaitu biasanya itu kita akan menemui barang-barang yang sayang dibuang, barang-barang turun temurun, atau dalam istilah lain adalah barang-barang yang menjadi warisan peninggalan. Barang ini tidak ada berani yang buang, mungkin saja harus lewat prosedur manajemen yang harus membuang, karena dia turun temurun ada di situ, atau nilai barangnya itu merupakan nilai barang yang sangat mahal, atau bisa disebut sebagai sebuah barang yang memiliki aset yang cukup besar. Tantangannya adalah barang ini disayang. Tapi dalam prinsip 5R ringkas, barang yang tidak dipakai, barang yang rusak, barang yang satu lagi yang tidak diperlukan, itu harus menyingkir atau dipisahkan dari barang yang bisa digunakan, masih digunakan, dan sedang dan selalu dibutuhkan di dalam ruang kerja kita ataupun di dalam ruangan ataupun gudang kita. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah rapi. Nah, rapi itu dalam aktivitasnya adalah menata, mengurutkan. Nah, peralatan berdasarkan urutan
dari proses kerja. Biasanya seperti itu. Atau mengurutkan atau menata barang sesuai keseringan digunakan. Seperti itu. Mana yang sering digunakan atau seperti itu. Atau juga yang lain adalah menata sesuai dengan fungsi dan juga batas penggunaannya. Biasanya yang cepat, ada yang lambat, dan fungsinya selalu digunakan ataupun tidak digunakan. Gitu. Jadi di dalam prinsip yang kedua ini, prinsip rapi, itu ada sebuah visualisasi, visualisasi dari tempat di mana barang kita taruh. Gitu. Jadi kita diperlukan sebuah aktivitas di dalam rapi ini ada sebuah aktivitas, prinsip aktivitas, saya sebut begitu. Jadi sub prinsip, yaitu apa? Semua barang ada tempat. Jangan dibalik, semua tempat ada barangnya. Tidak. Jadi semua barang itu ada tempat. Jadi prinsipnya kita visualisasikan dengan nama atau tempat. Nah, misalnya ini tempat pakaian, ini tempat anduk, ini tempat tas kalau di dalam rumah tangga Mang Udin, ataupun tempat yang lain. Nah, visualisasi di dalam pengendalian peralatan atau barang tersebut itu diperlukan supaya yang pertama memang rapih sesuai prinsip. Yang kedua adalah mudah ditemukan apabila kita mencari. Oke, itu prinsip yang kedua, prinsip rapi. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah resik. Nah, resik itu sebagaimana namanya, resik, asal katanya adalah membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, sampah, dan sebagainya, atau menyediakan sarana prasarana kebersihan di tempat sih, misalnya tempat sampah dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah meminimalisir atau mencegah terjadinya kotoran, sumber kotoran. Dan juga di dalam prinsip resik kita juga dituntut untuk melakukan perbaikan ataupun action untuk memperbaiki sesuatu yang rusak ataupun memperbaharui sesuatu yang rusak, sarana prasarana yang rusak. Ya, otomatis ketika dibersihkan pasti ada hal-hal yang disebut dengan deposit kotoran. Ya, deposit kotoran itu apa? Nah, kotoran yang tidak bisa dibersihkan dengan tata cara cleaning. Maka seperti gompalan tembok ataupun cat noda yang membandel, itu diperlukan sebuah pembaruan dan perbaikan. Oke, prinsip yang keempat adalah rawat. Nah, rawat itu artinya mempertahankan 3 prinsip sebelumnya, yaitu prinsip ringkas, rapih, dan resik. Nah, prinsip ringkas, rapih, dan resik ini harus kita pertahankan, harus kita rawat agar senantiasa dijaga. Oke, yang kelima itu prinsip rajin. Rajin ini berarti sebuah usaha untuk mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas. Ya, mendisiplinkan diri untuk membudayakan diri. Jadi prinsip 5S ini menjadi budaya kepribadian bagi diri kita untuk senantiasa melaksanakan 4R, yaitu apa? Ringkas, rapi, resik, dan rawat. Oke, itu prinsip 5R atau 5S di dalam program spare part inventory management, dan juga bisa digunakan di dalam kegiatan aktivitas
kita di rumah sehari-hari. Oke, salam sepim dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.